Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman semua di statistika. Dan kali ini kita akan bahas tentang statistika inferensial untuk dua sampel ya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah bahas yang satu sampel saja, ada proportion, ada mean, sama variance ya. Nah ini juga sama ya. Konteksnya sama, yang membedakan nanti dia pakai dua sampel ya, dua sampel. Jadi sampelnya tuh ada dua, ya bahasnya juga sama ya, ada proportion, terus ada nanti mean, sama yang satunya lagi variance gitu ya. Nah, dan saya akan tunjukkan cara menggunakan statisnya juga. Nah, jadi karena ini materinya sama ya dengan yang lalu, ya saya akan mencoba menjelaskan dengan cepat lah ya, karena teorinya mirip lah ya, persis lah bisa dikatakan. Gitu ya. Nah, jadi ini contoh untuk uji hipotesis perbedaan dua proporsi ya. Nah, misalkan ada persentase penduduk yang setuju KB dari dua desa. Jadi yang mana nih dua proporsi yang dimaksud, yaitu dua desanya gitu ya, dua desa. Karena ada dua desa, maka menggunakan perhitungan yang berbeda. Kalau satu desa kan yang kemarin kita bahas gitu ya. Nah, ini nanti H0-nya ya, H0-nya itu P1 sama dengan P2. Nah, nanti tergantung nanti H1-nya tuh apakah P1 tidak sama dengan P2, apakah P1 kurang dari P2 ataukah P1 lebih dari P2. Nah, itu yang akan kita bahas nanti gitu ya. Nah, terus nasabah yang tidak pas dari dua bank. Di sini ada kata kuncinya itu ada dua bank pemerintah. Terus presentasi barang produksi yang rusak dari dua pabrik. Nah, ini jadi ada dua sampel yang mau kita teliti gitu ya. Nah, syaratnya dia harus independen sampel dan ini ya ini formal lah ya, sama dengan yang sebelumnya gitu. Ini ada rumusnya ya, rumus manualnya ya, kalian bisa baca sendiri lah ya rumus manualnya ini. Kemudian untuk langkah-langkahnya ya kita nanti bikin dulu hipotesisnya ya, hipotesis kita nanti bikin dulu. Nah, H0-nya ini udah pasti ya. H0-nya ini pasti sama dengan ya P1 sama dengan P2. Nah, kemudian untuk H1-nya ya dia bisa P1 tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar ya. Nah, kemudian untuk uji statistiknya ya nanti kita cari dulu critical value-nya ya. Z kritisnya berapa nanti. Nah, kemudian terus kita nyari Z hitungnya berapa. Ya seperti sama lah ya, seperti metode yang kemarin gitu ya. Cuma ini ada dua sampel. Berarti rumusnya aja yang beda, tapi konsepnya sama persis gitu ya. Makanya saya cepatkan saja gitu. Terus ada probabilitas value, nanti kita hitung juga gitu ya. Nah, kalau probabilitas value-nya ini lebih kecil sama dengan alfa ya, atau significance levelnya, dia berarti reject H0. Berarti dia menolak H0 ya. Berarti yang diterima yang mana? Yang diterima yang H1 gitu. Kemudian kalau misalkan lebih besar dari significance levelnya, maka dia fail to reject. Artinya gagal untuk menolak H0. Berarti H0 itu diterima gitu. Ini juga sama. Nih kalau saya review itu ada di pertemuan 10 nih. Statistika pertemuan 10 ya. Ini bagaimana cara kita mengambil keputusan atau menyimpulkan hipotesis kita gitu. Nah, itu ada di pertemuan 10. Nah, ada menggunakan p-value method ya, ada traditional method atau critical value, ada yang menggunakan confidence interval. Kemudian ya itu ya, ada 3 cara untuk menentukan apa namanya? Ini hipotesis kita benar atau tidak gitu ya. Nah, ini review di pertemuan 10. Nah, kita kembali ke pertemuan hari ini ya. Nah, ini rumusnya bisa teman-teman baca sendiri lah ya. Nah, saya akan langsung ke contoh soalnya saja. Gitu. Jadi, ada tabel ya, ada tabel di bawah ini adalah sampel penumpang yang terlibat kecelakaan mobil. Significance level atau alfanya itu 5%. Untuk menguji klaim bahwa tingkat kematian penumpang yang menggunakan airbag yang mana? Ini airbag ya. Lebih kecil lah, ini ada kata-kata lebih kecil gitu ya. Berarti P1-nya ya, ini adalah P1. Tidak menggunakan airbag adalah P2. Berarti H1-nya nanti P1 kurang dari P2. Nah, ini klaimnya nih. Klaimnya. Ini ya. Tidak 1 P1 lebih kecil dari P2.
Nah, H0-nya udah pasti ini ya. H0-nya udah pasti P1 sama dengan P2. Ya. Nah, kemudian untuk nanti bentuk kurvanya, karena dia lebih kecil, maka bentuk kurvanya leftile ya. Jadi kalau spoiler aja nanti bentuk kurvanya tuh kayak gini ya. Nah, ekornya ada di kiri. Apakah benar ekornya ada di kiri gitu? Nanti kita coba dengan statis ini. Ini saya hapus. Nah, kemudian ya kita cari tahu ya nanti perhitungannya. X ini adalah jumlah ininya apa kejadian suksesnya lah ya. Ini kalau kita katakan di sini ya ini dikatakan sukses ketika mati gitu. Jadi ada sampelnya itu berupa kecelakaan. Kemudian dikatakan sukses ketika yang kecelakaan itu mati gitu. Nah, jadi suksesnya adalah 41 dengan sampel 11.000 sekian. Kemudian untuk yang sampel yang kedua ini suksesnya itu 52 itu ya. Terus N2-nya ya sampelnya itu 9 ribuan. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri lah ya cara untuk manualnya ini tinggal baca aja udah paham sebenarnya. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya akan coba pakai statisnya ya. Kita coba. Caranya gimana ya? Kita klik analisis, terus kita cari hipotesis testing. Nah, kita cari yang proportion to sample. Nanti kita tinggal masukkan angkanya saja itu, angka dan fakta-faktanya gitu. Contohnya kayak klaim gitu kan. Klaim kan di sini kan P1 lebih kecil dari P2. Nah, nanti kita masukkan. Ini kita buka ya. Ini rada nge-lag. Nah, ini ya. Jadi kita ubah dulu ini klaimnya kita ubah. Sini kan population proportion 1 not equal ya. Berarti kita ubah jadi lebih kecil nanti. Lebih kecil, mana lebih kecil? Nah, ini lebih kecil. Jadi P1 lebih kecil dari P2. Kita ubah. Terus significance levelnya tadi berapa? Diketahui itu 5% ya. Berarti 0,05. Terus sampel size ya ukuran sampel N1-nya ini berapa? Ada 11.541. Kita ubah ya. 11.541 terus number of suksesnya. Nah, number of sukses di sini dikatakan sukses ketika mati gitu ya. Ketika yang kecelakaan itu mati. Berarti ada 41. Terus sampel size yang kedua itu ada 9853. Terus untuk sukses yang ininya yang mati gitu terus ada 52. Nah, ini kita evaluate ya. Nanti hasilnya akan sama dengan perhitungan manual gitu. Nah, ini ya. Alternatif hipotesisnya P1 kurang dari P2. Maka pooled proportion ya. Ini kan kita disuruh nyari pooled-nya ya. Keduanya proporsi dari ya dua-duanya itu. Nanti ketemu berapa? Pooled proportionnya P-nya itu 0,004347. Ini sama ya. 0,0043. Ini pembulatan lah ya. Jadi mirip-mirip gitu. Kemudian untuk kalau mau nyari Q-nya ya Q barnya ya tinggal dengan satu min P barnya itu. Kemudian kita nyari Z hitungnya. Z hitungnya juga akan sama dengan rumus kita pakai statis akan ketemu juga ini 1 min 1,911 gitu ya. Nah, kemudian Z kritisnya berapa? Nah, karena ini Z kritisnya ini ya Z kritisnya kan berarti ya ini. Nah, ini diketahui Z kritisnya adalah minus 1,645 karena significance alfanya adalah 5%. Ini sebenarnya udah bisa dihafal ya tanpa menggunakan perhitungan pun karena sering muncul harusnya kita hafal. Ketika significance levelnya itu 5%, maka Z kritisnya pasti sekian gitu. Ya. Nah, ini minus 1,644 ya. 85 atau dibulatkan jadi minus 1,645. Kemudian untuk P value-nya berapa? P value-nya di sini ini mana? Nah, ini ya. P value. Nah, kalau ini pakai rumus Excel ya. Kalau ini pakai rumus Excel, kalau ini pakai statis langsung ketemu semua ya. Hasilnya langsung ketemu semua. P value-nya ini 0,02796. Ini 0,0281 ya. Ya, sama lah ya. 28 ya sebenarnya. Pembulatan gitu. Nah, kemudian kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya ya ini nanti kita cari gitu ya. Kita cari. Oh ya, bentar. Ini confidence levelnya dulu ya kita bahas.
confidence levelnya berapa? Ini sama ya, minus 0,00323 ya. Ini minus 0,00323 kurang dari P1 min P2 kurang dari minus 0,000218. Ini 0 atau 0022 dibulatkan gitu. Nah, oke, terus bagaimana cara kita menyimpulkannya? Nah, cara menyimpulkannya ya kita bisa pakai tiga cara ya. Yang pertama, ini kita balik lagi ke pertemuan 10 ya, ini harus hafal. Itu yang pertama kita pakai p-value method. Kalau p-value-nya kurang dari atau sama dengan alfa, dia akan menolak H0. Nah, ini p-value-nya berapa nih? 0,02. Nah, significance level kita adalah 0,05 ini nih. Ya, 0,05 ya. Jadi lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Karena lebih kecil berarti dia menolak H0. Nah, karena menolak H0 ya, karena menolak H0 berarti dia menerima H1-nya. Ya. Jadi itu hasilnya. Kalau pakai cara yang lain, ya sama juga. Uji statistik masuk ke dalam critical region. Nah, berarti masuk nggak nih? Kalau masuk berarti fail to reject H0. Kemudian kalau pakai confidence interval ya, apabila claim value tidak masuk ke dalam interval, maka reject to claim. Jadi menolak katanya, menolak H0-nya. Ya itulah ya cara-cara kita review lagi caranya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau di kasus yang tadi ya, sini p-value-nya kurang dari 0,05 ya. Kita pakai p-value method lah ya. Berarti dia adalah reject H0, menolak H0. Berarti kesimpulannya apa? Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa proporsi kematian akibat kecelakaan pada penumpang yang menggunakan airbag lebih kecil. Berarti hipotesis kita ya, kalau kita pakai airbag yang mati lebih kecil. Benar nggak? Oh ya ternyata benar. Ternyata hipotesis kita bisa teruji. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau pakai cara critical value method gimana? Ya tadi kita lihat lagi di pertemuan 10 ya. Untuk uji statistik, jika masuk ke dalam critical region, maka dia reject H0. Dan sebaliknya, jika nggak masuk, berarti dia fail to reject. Nah, ini uji statistik masuk ke dalam critical region. Nah, critical region yang mana? Yang ini nih. Ini nanti bentuk kurvanya kayak gini ya. Nah, ini Z kritisnya. Dia dihitungnya ada di sini. Nah, berarti dia masuk. Karena masuk berarti dia reject, menolak H0. Ya sama ya. Sama. Nah, ini kalau pakai statis, kalau mau lihat grafik tinggal klik plot ya. Nanti grafiknya ketemu. Ini sama persis. Nah, ini ya. Yang merah ini adalah critical value-nya ya. Kemudian yang biru ini adalah Z hitungnya. Nah, ini kan ada di daerah ini ya. Daerah critical region ya berarti. Maka dia reject H0. Kemudian kalau confidence interval ya sama ya, ini hasilnya confidence intervalnya 0,001507 lah ya. Nah, kemudian ini nanti ketemu nih, ada nggak nih di sini? Kalau nggak ada berarti dia reject ya. Itu ya. Jadi ya pakai cara salah satu aja juga bisa lah ya, nggak usah pakai tiga metode untuk menentukan ini reject atau fail to reject, cukup satu dan kalian tinggal menyimpulkan. Ini yang penting sebenarnya, menyimpulkan dari hipotesis kita benar atau enggak. Nah itu ya. Nah itu adalah pembahasan dari dua proportion. Nah sekarang kita ngebahas tentang dua mean ya, dua means. Ya, ini sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu cuma satu sampel ya. Kalau ini ada dua gitu ya. Nah kemudian ini dibagi menjadi dua juga ya, dibagi menjadi dua. Yang kemarin kan dibagi menjadi dua juga, yaitu ketika apa namanya, ketika standar deviasinya diketahui dan ketika tidak, gitu ya. Nah itu kan sama juga dengan ini. Nah, ini jadi kalau misalkan apa nih ya logo sigma kecil ya menandakan standar deviasi. Kalau misalkan standar deviasi populasinya itu tidak diketahui ya,
maka dinamakan sebagai independent sampel. Nah, kalau nggak diketahui, independen. Maksud dari independen itu maksudnya gimana? Jadi sampel yang diambil dari populasi itu tidak memiliki hubungan dengan sampel dari populasi lain. Jadi antara satu sampel dengan satu yang lainnya itu ya, kan ada dua sampel ya. Sampel satu dengan sampel yang lain tuh nggak ada hubungannya sebenarnya sama nggak ada hubungan antara sampel satu dan sampel dua. Itu namanya independen. Yang nanti lawannya adalah dependen. Kalau dependen berarti tidak punya hubungan. Nah, syarat independen maka dia tidak mempunyai ini apa yang namanya standar deviasi populasinya dia nggak diketahui atau tidak sama, jadi nggak sama ya. Nah kemudian sampelnya harus independen, simple random sample, yang satunya lebih dari 30 atau distribusi normal. Ini sama lah ya, sama dengan teori yang satu sampel ini sama. Nah ini contohnya sampel 1 itu skor dari 38 laki-laki untuk menguji penyakit ADHD. Sampel 2 skor dari 50 perempuan untuk menguji penyakit ADHD. Nah, sampel size berbeda dan subjek berbeda. Nah, ini salah satu contoh independen. Artinya nggak ada kaitan dengan penyakit ADHD. Ini langsung aja lah ya ke rumusnya. Nah, nanti ya kita nyari uji statistiknya, kita nyari T hitung ya. Ini nanti kita nyarinya adalah T hitung. Nah, bukan Z hitung. Tapi T hitung ini sama lah ya dengan sebelumnya. Ini kalau kalian paham dengan pertemuan sebelum-sebelumnya, ini pasti akan mudah memahami ini. Kemudian ada degree of freedom. Ini sama. Nanti dicari ya sampel 1 degree freedom-nya berapa. Sampel 2 berapa, dicari yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil, yang paling kecil di antara keduanya. Kemudian confidence levelnya nanti seperti ini. Kemudian nanti ada margin of error-nya. Nah, nanti ketemu hasilnya. Nanti kita simpulkan. Nah, ini contoh soalnya langsung aja lah ya. Pada berita hari ini ada klaim bahwa rata-rata jumlah kata yang diucapkan perempuan dan laki-laki sama. Nah, ini berarti 1 sama dengan 2 ya. Ini min 1 rata apa sih ini? Min 1 sama dengan min 2 itu. Adapun informasi di bawah ini adalah maka H1-nya adalah min 1 tidak sama dengan min 2. Ya. Kemudian laki-laki ini diketahui N1-nya, ini udah diketahui enak banget ya, tinggal kita masukin. Nah, kemudian di sini ada standar S1 ini standar deviasi untuk sampel loh ya, bukan populasi. Berarti di sini untuk standar deviasi populasinya dia nggak diketahui. Yang diketahui adalah sampelnya. Nah, terus kita masukin saja ya, kita masukin ke rumusnya, kita hitung nanti. Nah, saya pakai statis saja biar cepat. Nah, kita ke analisis, kemudian ke hipotesis testing, kemudian ke min. Nah, ini ada dua nanti, min to independent sample dan min match pairs. To independent sample ini yang kita sekarang bahas, kemudian yang nanti kita akan bahas tentang min match pairs ya. Dia berkaitan dengan, ya dia punya hubungan lah ya, nggak independen dia. Nah, ini kita yang independen ya, dua sampel yang independen. Nah, alternatif hipotesisnya kita cari dulu nih. Alternatif hipotesisnya yang apa nih? Ini populasi 1, populasi min 1 tidak sama dengan ini udah sama ya. H1-nya ini. Nah, ini ya. Significance levelnya 5%. Kemudian, nah ini kita masukin aja angka-angkanya ya. Sampel size yang 1, yang laki-laki, berarti ya sampel yang laki-laki. Ukuran sampelnya berapa? Ada 186. Kemudian minnya berarti X barnya itu 15 668,5. Ini ya, ini bener nih. Ya, kita coba lah ya. Kemudian sampel 1 standar deviasi. Nah, ini yang kita masukkan berarti 8632. 632,5. Ini kalau nggak salah komanya pakai titik ya, sini. Salah ini. Nah.
Nah, ini ya. Nah, ini populasi standar deviasinya nggak diketahui. Ya udah, nggak usah nggak usah diisi ya. Kemudian sampel 2-nya itu 210, sampel minnya 16.215. Nah, kemudian tadi ada 16.215 kata lah ya. Kemudian standar deviasinya itu ada 3.301,2. Ini ya. Nah, nanti langsung kita evaluasi aja, ketemu nanti hasilnya. Oh iya, ini pakai titik ya, jangan pakai koma. Koma. Di statis itu titik maksudnya koma gitu ya. Kita evaluasi. Nah, hasilnya adalah ini ya. Jadi tes statistiknya atau teh hitungnya, ini kita nyari teh hitung ya. Itu nanti ketemu minus 0,676 ya. Nah, kemudian untuk yang penting berarti critical T-nya, T kritisnya ini ketemu nih. Minus 1972. Nah, ini harusnya plus minus ya, karena ada 2 ini. Ini salah nyatet. Plus minus 1,96650. Nah, ini sama lah ya, 97 dia. Nah, kemudian nanti untuk confidence intervalnya dia akan mana nih? Nah, ini ya. Minus 2137 dan 10,44. Ini sama lah ya. Jadi ini kalau manual ya. Ini kalau pakai sadis nih. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya kita dari P value-nya aja udah kelihatan gitu ya sebenarnya. P value ini P value-nya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari significance levelnya. Maka dia fail to reject H0. Nah, ini fail to reject H0. Ini mau pakai critical value juga sama. Mau pakai confidence interval juga sama ya. Nah, kemudian gambarnya seperti apa nanti? Ini ada tutel ya. Ini ada tutel. Nah, ini critical region-nya di sini ya, di sebelah kiri dan kanan, tapi teh hitungnya di tengah. Berarti dia nggak menyentuh critical region, maka fail to reject. Nah, itu ya. Kemudian kita bicara tentang independent sample. Independent sample juga sama ya, sama dengan yang dependent. Ini harusnya dependent sample ya. Ini salah nulis nih. Jadi harusnya dependent ya. Jadi dia ini gimana sih? Enggak. Sorry. Dia masih independen, tapi standar deviasi untuk populasinya diketahui. Gitu ya. Nah, ini nanti dependent sample yang ini ya. Yang match pair tadi ya. Nah, ini kita bahas. Oke. Jadi untuk independent sample dia ada 3 kasus ya. Ada 3 kasus, yaitu ketika mana tadi ya? Ketika G1 dan G2-nya tidak diketahui ya. Kemudian ketika mana tadi? Ini ketika G1 dan G2-nya diketahui, kemudian yang ketiga ketika G1 sama dengan G2. Ini sama ya. Kita masukkan aja lah ya, kita langsung ke contoh soalnya aja lah ya. Nah, ini independent sampel G1 dan G2 diketahui. Intinya nanti ini enggak ada ini ternyata. Enggak ada contoh soalnya. Ya simpelnya nanti ya. Simpelnya nanti untuk ininya ya nanti diganti aja ya. Untuk sampel standar deviasi kan berarti kan dia nggak diketahui ya. Yang diketahui adalah populasinya. Berarti ini dihapus, diganti sama yang ini nanti. Populasi standar deviasinya berapa, terus yang sampel 2 dihapus ya. Terus ini yang if known, yang tulisan if known nanti diisi berapa. Nanti ketemu gitu ya. Kemudian untuk independent sample
Nah, ini ketika ini ya G1 sama dengan G2. Jadi diasumsikan sama. Nah, maka mana nih? Ya, nggak ada contoh soalnya lagi. Ya udah lah ya. Intinya sih seperti itu. Intinya sih berbeda ininya aja apa standar deviasinya gitu ya. Kalau diasumsikan sama ya nanti diisi sama aja untuk standar apa deviasi ininya ya. Diasumsikan. Kemudian mana nih? Kita bahas yang ini ya. Dependent sample. Nah, dependent sample ini dia berkaitan gitu ya antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Nah, ini jadi biasanya hubungannya itu before after. Kemudian contohnya berat badan 65 mahasiswa sebelum tahun kuliah dimulai. Ini kan berkaitan nanti akan berkaitan dengan berat badan setelah. Berarti kan ada sebelum dan setelah. Itu kan dia apa namanya? Berkaitan gitu ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri lah ya buat rumusnya. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya aja. Kita ke contoh soal. Berarti analisis, hipotesis, testing, mana tadi? Ini ya, match pairs. Nah, nanti kita bikin data dulu ya. Kita bikin data dibandingkan. Kita ngisi data dulu. Kemudian nanti kita alternatif hipotesisnya tetap kita isi ya. Nanti kita evaluasi. Jadi pakainya data dia. Ini nanti bikin data dulu ya. Bentar. Nah, oke saya lanjut. Saya tadi barusan bikin tabelnya. Kemudian untuk ininya alternatif hipotesisnya kita ubah dulu. Ini kita baca dulu. Terdapat data berat 5 mahasiswa pada Januari sampai Juli. Gunakan sequence level untuk uji klaim bahwa rata-rata sama dengan. Nah, berarti kalau ini berarti hak nolnya sama dengan, maka hak satunya tidak sama dengan. Nah, ini ya, tidak sama dengan. Nah, nanti ini diubah mean of difference not equal. Jadi yang di apa sih namanya? Dicari itu difference-nya gitu ya. Nah, significance levelnya sekian. Nah, ini kemudian nanti ini diisi ya. Diisinya gimana? Kalian klik toggle sampel editor. Nah, ini nanti kalian isi datanya. Nah, ini kalian isi datanya. Datanya ke bawah ya, karena ini tulis tuh which to kolom ya. Jadi dua kolom yang mana? Kolom kan berarti ke bawah. Nanti kita ngisinya ke bawah. Ini untuk Januari berarti 67, 53, 64, 71 sama 70. Kemudian untuk Juli 66, 52, 68, 69 sama 71 ya. Nah, nanti kita pilih ya. Berarti untuk yang pertama ya, dia pakai kolom yang pertama, kolom 1. Kemudian yang kedua kita klik kolom yang kedua. Nah, nanti kita evaluate. Nah, nanti hasilnya akan sama ya. Jadi untuk ininya ini teh hitungnya ya, teh hitungnya 0,186. Ini mana? Teh hitung. Nah, ini ya. 0,186. Ini minus apa? Ini ya. Bentar. Oke, saya lanjut. Nah, ini kenapa minus ya? Kenapa tadi hasilnya minus? Karena untuk difference-nya dia beda. Jadi gini loh maksudnya. Jadi untuk dalam menyajikan data, di sini kan difference-nya itu asalnya dari mana nih? Asalnya dari after ya. After dikurangi before. Jadi 66 kurangi 67. Maka dari itu dia akan minus gitu ya. Kemudian 52, 53. Nah, maka nanti kita tulis dulu afternya ya. Jadi untuk ini saya ubah ya. Ini ada keliruan tadi. Jadi nanti untuk di sini ya, yang pertama kita sajikan nanti adalah sampel
yang after ya, yang after. Nah, supaya difference-nya beda karena beda penempatan nanti beda plus minusnya ya. Cuma beda plus minus saja sih, angkanya sama. Kemudian untuk di ini yang kedua ya, dia pakai angka 1. Nah, itu nanti bedanya di situ ya. Yang membedakan nanti. Tadi saya keliru ya. Yang di sini saya catat 1, yang di sini saya tulis 1 tadi, yang di sini 2. Kalau kayak gini nanti notasinya akan beda gitu. Notasinya akan beda, nanti dia ketemunya difference min-nya tuh minus ya. Sehingga akan menghasilkan teh hitungnya tuh minus. Kenapa kok minus? Karena kalau penyajiannya seperti yang saya tuliskan di statis, dia berarti representasinya adalah dia before dikurangi after ya. Berarti 267 dikurangi 66. Nanti difference-nya 1, bukan minus 1. Ini pengaruh notasi aja udah beda gitu ya. Kemudian 53 kurangi 52 sama dengan 1. Jadi kalau ini kan, kalau yang di tabel kan yang dimaksud adalah difference ya. Berarti karena ini before after, maka after perhitungannya adalah after dikurangi before. Jadi dulu berat badan saya 67, setelah ini berapa? 66. Oh, berarti berkurang. Berarti kan definisi berkurang adalah 66 dikurangi 67 sebenarnya, minus gitu ya. Nah, berarti nanti kalau kayak gitu caranya adalah di sini kita pakai tabel yang kedua ya, yang after. Kemudian yang ini, yang compare yang sebelah kanan, kita cari yang 1. Nah, itu yang before-nya. Sehingga representasinya nanti sama dengan apa yang kita maksud. Ini perlu penafsiran juga ya kalau kita menggunakan statis evaluate. Nah, nanti hasilnya baru sama gitu ya. Sini ada difference min-nya 0,2, ini difference min-nya. Nah, jadi yang membedakan itu sih nanti. Kemudian tes statistiknya 0,187 ya, 0,186. Kemudian critical T-nya plus minus 2,776. Standar deviasinya 2,4. Ini juga 2,38, ya 2,4 pemulatan. Beda-beda tipis, nggak salah itu ya. Nah, kemudian mana tadi? Nah, maka kesimpulannya apa nih ya? Bisa kita lihat dari P value-nya aja sebenarnya. P value-nya di sini diketahui 0,86 gitu ya. Berarti dia fail to reject H0 ya. Nah, berarti fail to reject. Bener ya? Nah, atau kita pakai grafik juga nggak apa-apa. Dia ada di tengah-tengah. Nah, ada di tengah-tengah sini nih. Critical region-nya sebelah kanan kiri. Berarti dia fail to reject H0. Ini harus dihafal gitu ya. Nah, itu dia penjelasan untuk ini to proportion, true proportion dan to mean ya untuk hypothesis testing. Nah, next mungkin kita akan bahas korelasi and regresi. Ya, oke sampai sini sekian dan terima kasih.